Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku spesial Maulid Nabi dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah, ini luar biasa sekali jamaah di Masjid Izzatul Islam, tepatnya di Jalan Sunset Ave, Grand Wisata Lembang Sari Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Masya Allah. Ya. Sulnya, Masya Allah. karena memang hari ini bertepatan dengan 12 Rabiul Awal. Tepatnya kelahiran Nabi Muhammad SAW. Betul sekali. Ini biasanya Ustadz Riza, Ya. Damai Indonesiaku hadir di Sabtu Minggu, tapi ini spesial kita hadir di hari Senin live untuk bersiaran dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, Ustadz Riza kali ini bukan co-host ya, tapi membersamai saya untuk membuka acara Damai Indonesiaku yang spesial ini. Salah satunya Ustadz Riza Muhammad juga nanti akan memberikan tausiah bersama guru-guru kita, Ustadz Abi Maki dan juga Ustadz Taufikur Rahman atau Ustadz Pantun. Nah, di-spill sedikit atau dikasih bocoran sedikit Ustadz Riza, kira-kira tausiah apa yang nanti akan disampaikan di spesial Damai Indonesiaku ini? Ada satu syarat seorang hamba untuk dicintai Allah. Masya Allah. Jawabannya adalah Quran surah An-Nisa di ayat 80. Mayyuti'ir Rasul faqat atau Allah. Siapa yang mengikuti Rasulullah, tandanya orang itu taat kepada Allah. Lalu apa yang mesti kita lakukan? Bagaimana mencintai Nabi seutuhnya? Dan kenapa kita memiliki kewajiban mencintai Rasulullah lebih dari diri kita sendiri? Temukan jawabannya. Masya Allah, kita akan dengarkan bagaimana nanti tausiah yang luar biasa dari Ustadz Riza Muhammad. Namun sebelumnya pemirsa, kita akan menyimak tausiah atau kita akan mendengar sedikit flashback sedikit bagaimana kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Abi Maki. Pemirsa, dipersembahkan oleh Sarung Wadimor tentu sarung kita. Inilah Damai Indonesiaku spesial Maulid Nabi Muhammad SAW. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para alim ulama, para kiai, para masyayikh, para asatid, ustadzat, hadirin hadirat, jamaah Damai Indonesiaku dimanapun berada, wabil khusus guru kami yang kami sayangi, Masya Allah Ustadz Taufikur Rahman atau kita sebut dengan Ustadz Pantun, kalau sudah mengeluarkan pantunnya luar biasa. Dan juga Ustadz Reza Muhammad yang Masya Allah semoga Allah selalu berikan kepada kita semuanya kesehatan lahir dan batin. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah. Ketika melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin di mana-mana sekarang merayakan ada yang disebut dengan Maulid Nabi, ya. Tapi jujur, siapa di antara kita yang sering mendengar kata-katanya kalau Rasulullah dilahirkan 12 Rabiul Awal tahun gajah? Kenapa disebutnya tahun gajah? Kenapa tidak dipopulerkan saja dengan mengatakan 22 April 571 Masehi? Jujur, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Yang pertama, karena orang Arab Quraisy tidak pernah menggunakan tanggalan itu. Tapi pada zaman itu selalu bersandar kepada peristiwa. Maka dikatakanlah peristiwa yang besar dijadikan sebagai sandaran sesuatu. Rasulullah lahir tahun gajah. Abu Bakar As-Siddiq lahir 2 tahun setelah tahun gajah. Umar Ibn Khattab lahir dengan mengatakan berapa? 4 tahun setelah tahun gajah. Punten, coba kita cek baik-baik. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya.
Tapi dengan mengatakan kenapa disebut tahun gajah? Simple, dalam waktu yang sangat singkat ini. Bunda, ayahanda, dulu di Yaman ada raja namanya Abrahah. Tapi Abrahah itu bukan raja Yaman asli. Asli raja Yaman itu Tuba. Lalu Tuba ini ya karena menghabisi orang-orang yang bertauhid di Yaman, maka saat itu Tuba punya permasalahan dengan orang-orang yang bertauhid. Tapi pada waktu itu orang yang bertauhid memegang agama yang disebut dengan agama Unitarian atau mengesahkan Allah yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Punten, saat itu ada yang bebas, satu orang namanya Daus. Iya, lalu Daus ini pergi mencari bantuan sampailah ke Raja Najasyi. Dan Raja Najasyi adalah Raja Najasyi yang mengesahkan Allah, penganut Injil dan Taurat yang sangat memahaminya. Lalu apa yang terjadi? Maka saat itu Raja Najasyi mengutus 2 jenderal namanya Aryad dan Abrahah. Maka Aryad dan Abrahah bukan orang Yaman asli, berangkat memerangi Yaman. Dan akhirnya Tuba ini mati. Ya, lalu akhirnya Yaman dikuasai oleh 2 raja, Aryad dan Abrahah. Lalu karena dikuasai 2 raja, ributlah Aryad dan Abrahah, dan akhirnya Aryad terbunuh oleh Abrahah. Lalu Abrahah membuat Kulais, tempat yang mana untuk mengagungkan Raja Najasyi. Tapi tidak laku saat itu. Kenapa? Karena orang Arab punya tempat yang disucikan namanya Makkah. Datanglah kabilah yang namanya kabilah An-Nasi dari Arab. Datang ke Yaman bukan untuk membanggakan Kulais yang dibangun oleh Abrahah, tapi justru mengotori Kulais. Maka malah Abrahah mengatakan kata-katanya, apa yang diagungkan oleh orang-orang Arab disebutlah Ka'bah. Maka disitulah Abrahah ingin menghancurkan Ka'bah, dan akhirnya Abrahah menyerang Ka'bah atau ingin dihancurkan Ka'bah ini. Namun karena Ka'bah ini rumah Allah, maka Allah yang menjaga, sehingga sebelum Ka'bah ini dihancurkan, Allah telah menghancurkan Abrahah dengan pasukannya, dan pasukannya membawa gajah. Orang Arab baru pertama kali melihat gajah seperti itu. Maka peristiwa yang besar ini disebutlah tahun gajah, karena 50 hari setelah Abrahah hancur lahir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut tahun gajah. Punten, ketika kami bertanya kepada nenek saya waktu itu masih ada, saya tanya, "Nek, ingat nggak adik saya yang perempuan lahirnya kapan?" Jawabannya simpel, tahun Gunung Galunggung meletus. Peristiwa. Teman kami datang dengan mengatakan, "Kapan pindah ke Jakarta?" Saya pindah ke Jakarta zaman tsunami Aceh. Jujur, mana yang lebih kita ingat? Tanggal, tahun, apa peristiwa? Peristiwa. Arab ini tidak pernah menggunakan tanggalan, tidak, tapi menggunakan peristiwa. Setelah Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin, maka dirubahlah atau punyalah tanggalan Islam yang disebut dengan tanggalan Hijriyah. Ini gambarannya. Kenapa dikatakan tahun gajah? Arab tidak mengatakan 571 Masehi saja, tidak. Karena apa? Karena inilah gambarannya. Yang kedua, namanya itu Muhammad. Orang Arab Quraisy waktu itu tidak pernah mengenal nama Muhammad, artinya itu apa? Karena orang Arab harus punya daerah masing-masing khasnya. Coba di Indonesia saja yang beragam-ragam yang indah. Misalnya ada yang kenalan dengan saya tanyakan mengatakan, "Nama Bapak siapa?" Dia bilang, "Tebak, coba saya dari mana?" Saya akan tanya, kalau Bapak tidak mau menyebutkan Bapak dari mana, saya akan tanya nama saja. "Nama Bapak siapa?" Dia bilang, "Nama saya Asep." Dari mana berarti itu? Sunda. Iya. Sekarang ada dari Betawi misalnya dengan mengatakan kata-katanya, "Saya orang Betawi asli, bapak saya Betawi, ibu saya Betawi." Namanya siapa? Dia bilang, "Nama saya Dadang." Dadang biasanya orang mana tuh? Sunda. Apakah boleh orang Betawi namanya Dadang? Boleh, tapi dari mana tahu Dadang? Berarti orang tuanya mungkin pernah tinggal di mana? Di Bandung, di Sunda. Ini nama Muhammad tidak lazim untuk orang Arab. Nama orang Arab harus galak. Sa'ad, Hamzah, itu Said, dan namanya harus garang-garang. Tapi namanya Muhammad dari mana?
punten. Yang memberikan nama itu adalah kakeknya Rasulullah, Abdul Muttalib. Kenapa? Dulu Abdul Muttalib jual atau berjualan di Syam bersama 3 temannya. Luhayya ibnu Hallaj, Sulaiman ibnu Bujashi, lalu yang ketiganya adalah Mararah ibnu Mararah ibnu Hilal, bertiga jalan. Sampai ke Syam, ketemu dengan Buhairah atau pendeta yang mengesahkan Allah. Mereka katakan, apakah kalian dari Arab? Iya. Apakah kalian dari Arabnya dekat di mana Baitullah di sana? Iya. Dengan mengatakan ucapannya, demi Allah, tahun ini adalah tahun datangnya Nabi. Tahun ini datangnya Nabi. Karena kami lihat silsilah yang ada, Nabi ini datang dari keturunannya Ismail alaihissalam. Yang 3 orang ini bertanya, namanya siapa Nabi itu nanti? Namanya Muhammad. Masya Allah. Maka setelah itu mereka bertiga berangan-angan agar keturunannya menjadi Nabi. Maka sampai ke Mekah diceritakan peristiwa ini. Di saat Rasulullah dilahirkan, itu sudah ada beberapa orang nama yang namanya Muhammad. Luhayha ibnu Hallaj, anaknya dikasih nama Muhammad. Sulaiman ibnu Bujashi punya anak juga dikasih nama Muhammad. Iya, Mararah ibnu Rabi'ah juga dikasih namanya Muhammad. Intinya pada waktu itu ada 16 orang namanya Muhammad. Dan Rasulullah ini yang dikatakan Muhammad Abdul Muttalib memberikan namanya. Kapan lahirnya? 12 Rabiul Awal bersamaan dengan terbitnya matahari. Seakan-akan mengatakan hari ini dunia terang karena matahari tiba. Dan hari itu juga dilahirkan Rasulullah SAW. Matahari menerangi batin pun tiba. Masya Allah. 12 Rabiul Awal menjelang terbit matahari. Rasul lahir sajidan, lahir dalam keadaan sujud. Muka halal ain, matanya seperti menggunakan sifat. Iya, makhtunan, sudah dalam keadaan sudah dikhitan. Maksuran, dari ari-arinya sudah dalam keadaan terpotong. Itu. Maka saat itu Abdul Muttalib memanggil atau mengambil bayi itu. Lalu dibawa ke Ka'bah dan mengatakan, Ya Rab, inna hadha ibni lahu sya'an. Sambil dipegang. Ya Allah, sesungguhnya anakku ini pasti punya keistimewaan. Sambil diangkat. Fasammaituhu Muhammada. Maka aku akan kasih nama anak ini Muhammad. Itulah gambarannya. Sampai akhirnya Rasulullah menjadi Nabi. Dan tugas Nabi Muhammad SAW adalah kalimatnya yang sangat populer. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Diutusnya Rasulullah untuk memperbaiki akhlak manusia. Adab kita, adab ketika berbicara, adab ketika berbisnis, adab ketika melakukan apapun, semuanya ada adabnya. Ini kita lihat dari perilaku Rasulullah SAW. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum. Masya Allah, terima kasih Ustadz Abi Maki. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Masya Allah, suatu sejarah yang sangat luar biasa sekali yang tadi disampaikan oleh guru kita Ustadz Abi Maki. Seorang Nabi Muhammad hadir di muka bumi ini pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nah pemirsa, peringatan Maulid Nabi bukan hanya sekedar peringatan seremonial belaka atau peringatan seremonial saja. Nah kita ingin lebih dalam lagi bagaimana mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya pada diri kita. Contoh teladan dari Nabi besar Muhammad SAW. Selengkapnya nanti akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Riza Muhammad. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku spesial Maulid Nabi yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.